Melawan si antikris. Jadi binatang Allah yang pertama itu dia kirim untuk menghadapi si antikris. Roh antikris itu ketika dikatakan itu hanyalah pengajaran, haleluya. Jadi itu bukan hanya sekedar pengajaran. Ketika antikris pertama kali menunggang, dia berada dalam suatu pelayanan pengajaran antikris. Haleluya. Antikris menunggang pertama kali dalam suatu pelayanan pengajaran. Kita sudah ingat itu. Dan kita perhatikan binatang yang tampil untuk menghadapi dia adalah singa. Singa dari suku Yehuda yang adalah firman. Haleluya. Jadi singa dari suku Yehuda dialah yang menentang si antikris tadi. Haleluya. Jadi ketika pengajaran palsunya muncul, firman yang sejati tampil untuk menghadapinya. Itulah sebabnya kita memiliki seorang sebagaimana yang tertulis di 7 cabang gereja, bagaimana mediator atau utusan pada zaman tersebut. Haleluya. Jadi kita memiliki seorang Irenaeus, Polycarpus, Martin atau Martin Luther, Haleluya, Polycarpus. Haleluya. Dan ketika antikris sedang menunggang dengan pengajaran palsunya, Allah mengirimkan pengajarannya, firman singa dari suku Yehuda, yang adalah firman yang bermanifestasi di dalam Roh Kudus. Dan di situ Roh Kudus akan memanifestasikan dirinya yang adalah firman. Itulah alasan gereja, haleluya. Itulah alasan gereja mula-mula memiliki kesembuhan dan mujizat dan penglihatan dan kuasa adalah karena ia adalah firman yang hidup dalam rupa singa dari suku yang keluar untuk melawan hal tersebut. Amin, haleluya. Glory. Jadi antikris pengajaran palsu, pengajaran yang benar pergi dengan untuk melawannya. Itu adalah binatang yang pertama. Jadi ini adalah gereja yang pertama, kerasulan yang pergi untuk menghadapi dia. Jadi binatang yang kedua yang antikris kirim adalah binatang yang berwarna merah, yang adalah bahwa dia menunggangi untuk mengambil damai dari bumi dan mengadakan peperangan. Binatang yang kedua yang tampil untuk melawannya adalah binatang lembu. Haleluya, glory. Jadi lembu berarti korban sembelih. Haleluya, glory. Dan apa yang dikatakan di Wahyu 2 ayat 18-19, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan kuningan. Aku tahu pekerjaanmu. Jadi menjadikan semua bekerja sekarang, karena dialah seorang yang menunggang dengan mereka. Dan dikatakan, dan kasihmu dan pelayananmu, dan imanmu dan kesabaranmu dan pekerjaanmu. Haleluya. Dan pekerjaanmu, dan bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kita perhatikan di Wahyu 2 ayat 18-19. Haleluya. Jadi itu menunjuk zaman Tiatira tersebut setelah antikris mendapatkan posisi yang mantap dan ia masuk ke zaman Tiatira. Jadi gereja kecil itu tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya berjeri lelah. Dan hal yang lainnya, lembu adalah seekor, adalah juga seekor binatang korban. Dan mereka memberikan nyawa mereka dengan cuma-cuma.
mereka memberikan nyawa mereka dengan cuma-cuma. Haleluya. Jadi zaman kegelapan, kira-kira ya 1000 tahun lamanya, disitulah paham Katolik mengendalikan dunia. Dan mereka hanya bisa mengatakan ya atau tidak. Mereka tidak keberatan untuk mati. Jika itu adalah kematian, itu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun juga mereka pergi dan mati. Kenapa? Karena roh dari zaman itu adalah roh lebih. Haleluya. Glory. Jadi itulah alasan mereka, itulah alasannya Irenaeus, itulah alasannya Polikarpus, Yohanes, Paulus, manusia-manusia agung dan benar, ya, dan benar, atau manusia-manusia yang agung dan besar tampil di sana melawan hal itu. Paulus sudah melihatnya. Dia berkata, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, maka serigala-serigala akan masuk ke tempat-tempat kamu atau ke tengah-tengah kamu, yaitu saudara-saudara yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang. Ia akan menarik kamu dari jalan yang benar." Haleluya. Rasul Paulus katakan, Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Haleluya. Jadi kita lihat pada bagian belakang tuh dari si rasul tua yang berdiri di sana, yaitu Rasul Paulus. Ya. Haleluya. Bagaimana Rasul Paulus punggungnya penuh dengan bilu-bilu berkaca muka. Ya, matanya berair. Tepat dia dapat melihat lebih jauh daripada mereka. Haleluya. Jadi tulus sekali. Tahu dia sanggup melihat Rasul Paulus, melihat apa yang sedang akan datang dan apa yang sudah bagus. Dia akan mengatakan tepat sampai dicabut kita. Haleluya. Jadi dia betul-betul dapat melihat ke dalam kekekalan. Itulah Rasul Paulus. Haleluya. Jadi sesudah dia, Rasul Yohanes hidup paling lama. Dan ketika Rasul Yohanes sedang berusaha untuk mengambil semua surat-surat kudus yang diurapi dengan Roh Kudus dan mengumpulkannya menjadi satu dan menjadikan Alkitab, kita perhatikan kekaisaran Romawi menangkapnya dan menaruhnya ke Pulau Patmos. Dia berada di sana di Pulau Patmos. Haleluya. Kenapa berada di Pulau Patmos? Dan dia harus berada di situ oleh karena atau demi firman. Haleluya. Jadi Polikarpus menolong dia memperjemahkan firman tersebut. Haleluya. Jadi kita tahu di 7 zaman gereja bagaimana kehidupan Polikarpus, ya, yang sudah dilemparkan ke singa-singa, ya. Polikarpus, ya, dikatakan dilemparkan ke singa-singa. Polikarpus tidak pernah dilemparkan ke singa-singa. Sesuai dengan sejarah dan yang ada di 7 zaman gereja sesuai dengan Alkitab, bahwa Polikarpus itu adalah dibakar, bukan dilemparkan ke singa. Haleluya. Haleluya. Jadi kita perhatikan bagaimana kehidupan utusan atau mediator di 7 zaman gereja supaya tepat di posisi di setiap materai sampai materai keempat. Jadi yang pertama adalah singa yang mengaum, itu adalah firman yang murni yang tidak tercemar. Yang kedua di Tiatira adalah lembu, dan itu adalah benar, seekor binatang belum, ya, seekor binatang korban atau sembelihan. Haleluya, seekor binatang korban.
Dan bukankah tempat demikian bahwa gereja kecil, kita perhatikan gereja kecil Roma yang malang itu sudah mendapatkan posisinya di situ selama 1000 tahun di zaman-zaman kegelapan, dan siapa saja yang tidak mengaku sebagai anggota gereja Roma akan dibunuh. Haleluya, akan dibunuh dengan segera. Dan mereka harus berjerih lelah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak pernah diam di suatu tempat atau aman di suatu tempat. Haleluya. Jadi ketika itu tampil dan korban itu datang dan mereka harus pergi dan berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Yang di Wahyu 6 ayat 6. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Saya sudah terangkan bahwa minyak adalah pelambang Roh Kudus, anggur adalah stibasi, pewahyuan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka dengan sukarela berjalan ke sana dan mati. Haleluya. Jadi mereka tidak peduli karena roh gereja pada zaman itu adalah korban, bekerja. Dan mereka berjalan dengan sebebas-bebasnya, diurapi dengan roh Allah yang sejati dari zaman itu, dan mati bagaikan pahlawan-pahlawan pengorbanan. Beribu-ribu kali berlaksa jumlahnya. Tercatat 68 juta orang dari antara mereka. Haleluya. Itulah lembu korban, materai yang kedua, kuda merah. Haleluya. Jadi kita melihatnya, korban itu hanya dapat bekerja pada zaman itu untuk melawan tantangan yang berat selama 1000 tahun. Haleluya, itulah binatang yang kedua. Jadi binatang yang ketiga yang tampil yang berasal dari iblis adalah kuda hitam, materai yang ketiga. Jadi binatang ketiga yang tampil, kekuatan dari Allah untuk melawan dia, untuk melawan kekuatan-kekuatan si kuda hitam adalah seorang manusia. Seorang manusia yang pintar dengan hikmat Allah. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa manusia lebih pintar dari binatang manapun. Ia lebih pintar karena dia dapat memperdayanya. Jadi dia pintar, dia cerdas. Dan dia adalah dari zaman kegelapan. Keluar dari zaman kegelapan pergi ke sisi yang lain di mana kuda hitam ini sedang menunggang. Ketika mereka menuntut korban-korbannya dan segala sesuatu mereka lakukan, dan uang adalah. Haleluya. Jadi kita tahu bagaimana tentang uang itu. Yang berikutnya yang keluar untuk melawannya adalah binatang dengan muka manusia. Dengan muka manusia, pandai, cerdas, cakap, diurapi dengan roh zaman itu. Haleluya. Jadi sekarang dia pergi untuk melawannya dengan kecerdikan hikmat Allah yang ada padanya. Itu adalah zaman reformasi. Haleluya. Zaman reformasi. Jadi Martin Luther, John Wesley dan sebagainya. Itu adalah reformasi. Haleluya. Jadi mereka tampil. Jadi itulah kepandaian zaman itu. Jadi kita perhatikan tepat dari zaman kegelapan itu, dari zaman reformasi itu, ini adalah sebuah jalan. Adalah sebuah jalan. Itu adalah kecerdasan manusia. Haleluya. Jadi kita perhatikan, itu adalah kecerdasan manusia. Nah, apakah kita memperhatikan binatang ketiga yang dikirim oleh setan? Ia juga cerdas. Haleluya. Ia juga cerdas.
Kenapa dikatakan cerdas? Karena dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Haleluya, bukan main. Jadi rencana untuk menghasilkan uang, kecerdasan itu untuk membawa emas dunia dan kekayaan masuk ke dalamnya. Haleluya. Jadi hal itu adalah tepat untuk menggenapkan. Untuk mulai menuntut bayaran tas doa dan melihat sebuah tempat yang disebut api penyucian dan mendoakan untuk mengeluarkan nenek moyang mereka, atau harus mau memberikan surat-surat sertifikat hak milik orang-orang, harta kekayaan dan segala sesuatunya. Haleluya. Jadi gereja dan negara juga sama. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan binatang itu datang untuk melawannya. Haleluya. Dan binatang dengan muka manusia. Kekuatan manusia ini adalah pada kecerdasannya mengenali bahwa roh atau bahwa roh antikris langsung masuk ke seorang manusia untuk melawan firman Tuhan pada zaman tersebut. Jadi ketika Martin Luther hidup, dia memiliki kecerdasannya atau kepintarannya. Haleluya. Jadi mengenali bahwa roti hosti yang Martin Luther pegang di tangannya, karena dia memegang pada waktu itu, dan pada saat dia sedang menaiki anak tangga, haleluya, mereka berkata, inilah darah Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Dan Luther membuangnya dan berkata, apa yang dikatakan? Ini roti dan anggur. Ini bukan tubuh Kristus. Karena ia sudah dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Jadi mengadakan kepengantaran. Itulah hikmat manusia. Langsung Martin Luther mengatakan hal tersebut. Itulah membuat dia bertentangan dengan roh Roma. Haleluya. Jadi itu terdapat semuanya di bagaimana tentang 7 zaman gereja. Jadi John Wesley mempelajari kitab suci dan memperhatikan itu, dinyatakan kepada bahwa darah Yesus Kristus menguduskan orang percaya. Haleluya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia tampil dengan reformasi yang berikutnya. Dia menyelamatkan dunia di dalam zamannya seperti yang telah dilakukan Luther. Haleluya. Jadi itulah manusia itu, kuasa binatang itu tampil. Jadi dia memberikan manusia-manusia itu hikmat pengertian bahwa hal itu adalah salah. Itu bukanlah darah Yesus Kristus. Itu bukan tubuh Yesus Kristus. Itu melambangkan tubuh tersebut. Haleluya. Jadi itu melambangkan. Haleluya. Jadi hal itu masih menjadi perdebatan yang besar antara Katolik dan Protestan saat ini. Haleluya, glory. Jadi kita perhatikan bagaimana setan dengan liciknya menarik hal itu. Tetapi kita lihat pada saat itu pada manusia itu Allah menaruh roh hikmat ke atas manusia supaya mengerti bahwa itu salah. Haleluya. Itu adalah untuk melawan binatang yang ketiga. Yang adalah membuat gereja begitu rusak. Bahwa dia sedang menunggang. Sehingga sangat mengerikan pada reformator. Jadi apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Mereka di zaman para reformator. Haleluya. Jadi mereka
membawa gereja dari upacara-upacara penyembahan berhalanya kembali kepada Allah lagi. Itulah sebabnya binatang itu tampil. Kecerdikan manusia itu, penunggang itu melakukannya. Haleluya. Bagaimana tertulis di kitab Wahyu 3 ayat 2? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Apa yang masih tinggal itu adalah firman, di mana kita sudah membaca hal tersebut. Apa yang masih tinggal? Yang sudah hampir mati. Jadi ia telah siap untuk kembali ke dalam suatu organisasi persis seperti gereja Katolik yang dimana sebelumnya mereka keluar. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Haleluya, kita perhatikan. Tidak satu pun yang sempurna pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allah. Haleluya. Besar Yesus Kristus. Haleluya. Jadi karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan turutilah itu dan bertobatlah. Haleluya. Jadi dengan kata lain, bahwa kamu telah keluar dari keadaan yang rusak itu. Haleluya. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti seorang pencuri. Dan engkau akan tahu, dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku akan datang padamu. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan binatang keempat itu diakhiri untuk melawan si antikris dengan binatangnya yang terakhir. Apakah itu? Binatang terakhir yang dikirim, atau kekuatan yang terakhir untuk melawan si antikris yang menentang pengajaran Allah. Haleluya, adalah seekor Raja Wali. Inilah materai yang keempat. Makhluk hidup yang keempat adalah seekor Raja Wali. Jadi, haleluya, itu adalah Raja Wali. Dan di Alkitab, zaman yang terakhir adalah zaman Raja Wali. Dan Allah menyerupakan Raja Wali dengan nabi-nabinya. Haleluya. Zaman yang terakhir, zaman Raja Wali, seorang penyingkap firman yang benar. Malaki 4, 5 dan 6. Haleluya. Wahyu 10 ayat 1-7. Jadi sebelum Allah bergerak untuk bertindak seperti yang dia lakukan di zaman Nuh, dia mengirimkan seekor Raja Wali. Ketika dia membawa Israel dan tentara Firaun telah siap untuk bergerak, dia mengutus seekor Raja Wali. Setiap kali dia mengutus Raja Wali di penghujung dari zaman tersebut. Haleluya. Jadi, dan di sini ia mengutus Raja Wali lagi. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Dia mengirimkan seekor Raja Wali. Materai keempat. Jadi seorang penyingkap dari kebenaran yang sudah diberikan di sepanjang zaman-zaman itu. Jadi apa ya sebabnya di dunia ini bisa, haleluya, bisa ada lembu atau manusia atau binatang, apa saja yang sedang menunggang. Bagaimana mungkin itu pernah tersingkap sebelum Raja Wali itu datang? Haleluya. Jadi mereka sudah memiliki tempatnya masing-masing. Mereka adalah binatang-binatang yang diutus yang saleh. Sama seperti yang lainnya. Jadi kita lihat singa itu adalah mula-mula. Di sanalah dia di mana antikris muncul di dalam perlawanan itu. Jadi kemudian ia membagikan kekuatan yang lain. Ia mengirimkan suatu kekuatan untuk menghadapinya. Kemudian ia membagikan kekuatan yang lain. Dan ia mengirimkan kekuatan yang lain untuk menghadapinya. Dan kemudian pada kekuatan yang terakhir, ia mendatangkan Raja Wali itu untuk memulihkan anak-anak kembali kepada imaman bapak-bapak yang mula-mula. Zaman Raja Wali. Malaikat 4, 5 dan 6. Selanjutnya apa yang kita perhatikan? Tidak ada lagi binatang-binatang itu. Itulah semuanya. Itu sudah berakhir.
Haleluya. Jadi tiap zaman atau tiap-tiap kekuatan yang menunggang di belakangnya, dan terdapat ya ayat firman yang memperlihatkan apa yang si penunggang musuh itu lakukan. Hal itu sudah disingkapkan di dalam meterai-meterai. Dan juga itu sudah disingkapkan sekarang bahwa tiap-tiap kekuatan binatang yang Allah kirimkan untuk melawannya tepat mengena pada sasarannya sampai pada masa Raja Wali. Haleluya. Jadi inilah akhir zaman, maka akan datang seekor Raja Wali. Haleluya. Bagaimana yang tertulis di kitab Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah kawan pelayan sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi. Kita perhatikan apa yang dilihat Yohanes. Aku Yohanes yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Haleluya. Dan ketika aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur untuk menyembah di hadapan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya ini. Haleluya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Tidak dibenarkan nabi disembah ataupun utusan yang manapun. Haleluya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku kawan pelayan sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan mereka semua yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Allah. Jadi sekalipun nabi tidak bisa untuk menyembah nabi. Hanya Allah yang patut disembah. Haleluya. Jadi kita perhatikan, sudah saya terangkan tadi bagaimana tentang perjalanan ya meterai-meterai dan makhluk-makhluk tersebut, binatang-binatang tersebut. Dan di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 yang sudah kita baca tadi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genaplah jumlah kawan-kawan, pelayan, dan saudara-saudara yang akan dibunuh sama seperti mereka. Haleluya. Jadi minggu depan kita akan bahas ini tentang bagaimana tentang jiwa-jiwa yang sedang berada di bawah mezbah. Haleluya. Lain jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah, lain jiwa-jiwa yang sedang berada di dalam penjara. Haleluya. Jadi kita akan bahas minggu depan bagaimana tentang jiwa-jiwa yang sedang berada di dalam di bawah mezbah. Haleluya. Dan siapakah jiwa-jiwa tersebut? Siapakah mereka yang sesungguhnya? Haleluya. Glory, terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Kita mau pembicaraan kita. Haleluya. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya kepada kita dan memeteraikan firman-Nya di dalam jiwa.